Itu membuatku terbangun. Ayam jantan conadorku ada di dekatnya. Pintu kaca pecah. Aku rasa mereka yang memecahkan pintu kacanya. 3 orang terkait pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Ohio ditemukan meninggal. Seorang ibu, ayah 3 anak, dan rekan kerja. Kasus ini mengejutkan komunitas dan menghancurkan keluarga. Dan ini meninggalkan begitu banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga bisa menyebabkan kekerasan seperti ini. Kami menangani kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Beberapa hari kemudian, masih banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup seorang pria. Ia membunuh istrinya, ibu anak-anaknya, dan rekan kerja menurut polisi Ohio. Penegak hukum mengatakan, setidaknya sebagian dari rangkaian peristiwa mematikan itu terekam kamera dan bagian lainnya dilaporkan kepada pihak berwenang melalui panggilan 911 dari seorang wanita lokal yang ketakutan. Semua ini terjadi di pinggiran Dayton, Ohio, tidak jauh dari pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson. Faktanya, 3 orang yang terlibat dalam kisah ini, 3 orang yang kehilangan nyawa, semuanya bekerja di pangkalan tersebut, yaitu Jacob Pritchard yang berusia 34 tahun dan istrinya, Jamie Pritchard yang berusia 33 tahun. Mereka berdua adalah pegawai sipil di pangkalan tersebut. Jacob bekerja di laboratorium riset Angkatan Udara. Sementara Jamie adalah spesialis keuangan di Pusat Manajemen Siklus Hidup Angkatan Udara. Sekarang, wanita lain yang terbunuh dalam rangkaian kejahatan ini adalah Jamie Gustidis yang berusia 25 tahun. Sebenarnya, namanya adalah Letnan Satu Jamie Gastinis. Dia dilaporkan bekerja untuk Human Performance Wing ke-711. Itu adalah bagian dari laboratorium riset Angkatan Udara tempat Jacob Pritchard bekerja. Sekarang, sejauh ini, polisi belum mengungkap banyak tentang hubungan keluarga Pritchard dengan Letnan Gustidis selain fakta bahwa dia adalah rekan kerja. Gustidis tinggal di kondominium di Sugar Creek Township di selatan Pangkalan. Sabtu, 25 Oktober sekitar pukul 2 pagi, petugas dispatcher Greene County menerima panggilan darurat 911 yang panik. Tetangga Gustidis mengatakan ada yang membangunkannya dari tidur, mengetuk pintu Gustidis keras, bahkan mungkin memecahkan kaca pintu. Dan ketika dia mencoba melihat apa yang sedang terjadi, dia melaporkan bahwa seorang pria mengancam akan menembaknya. 911, alamat darurat Anda? Ya, saya tinggal di 1627. Tetangga saya ada di sebelah rumah. Ada pria di teras, mereka mencoba masuk. Saat saya buka pintu belakang, dia bilang punya senjata untuk kembali ke rumah saya. Dan dia melompat dari teras mereka, lalu pergi. 1627, Honey Tree Place. Ya, Oke, so dia membangunkanku dari tempat sunyi itu, mengetuk pintu dengan sesuatu. ini adalah pintu tetanggamu. Ya, pintu tetangga. Aku tinggal di kondominium. Oke, tunggu. Jadi sudah berapa lama? Aku tidak mau keluar, baru saja terjadi. Itu membangunkanku. Pintu kondoku tepat di sebelah pintunya. Pintu kaca itu pecah. Kupikir mereka yang merusak pintunya. Jadi waktu kamu keluar, dia bilang dia sudah dapat. Aku membuka pintuku, aku tidak keluar ke dek rumahku. Aku menyalakan lampuku dan mengintip keluar dari pintu, dan di sana ada beberapa pria di dek rumahnya. Dan aku berkata, halo, lalu dia berkata, masuk lagi, kami punya senjata. Dan dia melompat dari dek dan lari, lalu lonceng pintu ringku berbunyi di depan. Dia melompat dari dek. Kemana dia pergi? Aku tidak melihat karena aku masuk kembali ke dalam, aku tidak tahu. Jadi pintu kaca di sana hancur. Aku mendengar suara kaca, aku mendengar seperti suara pecahan, seperti ke atas. Penelpon 911 melihat rekaman kamera ring dan memberi polisi deskripsi sebagian pria yang mengancamnya. Polisi yakin pria itu Jacob Pritchard. Oke, sepertinya dia memakai celana jeans biru putih, sepertinya laki-laki kulit putih dari yang bisa saya lihat. Celana jeans biru putih, jeans, dan sepertinya dia memakai warna hitam, seperti semacam kaos atau seperti sweatshirt. Apa Anda tahu kemana dia pergi?
Dia datang, jadi dia ada di dekatnya. Dia datang ke sini, jadi dia berlari tepat melintasi teras depan saya. Maaf, pintu depan saya ada di jalan utama, langsung terlihat saat masuk. Kemana dia pergi? Bisakah Anda memberitahu? Dia menuju ke jalan cabang Apple Apple. Oke, tidak. Jika dia berjalan kaki, berarti dia tidak naik mobil. Tidak, dia jalan kaki. Karena berlari, dia di belakang halaman kami, lalu lewat belakang dan turun ke samping. Saya ingin Anda tetap aman. Kami akan minta petugas datang untuk berbicara dan menerima pernyataan Anda. Seperti yang saya katakan, tetap awasi pintu, kamera, dan semuanya. Dan ketika Anda melihat petugas di sana, temui dan bicara dengan mereka. Tapi selain itu, tetaplah di dalam sampai mereka tiba untuk berjaga-jaga kalau dia masih berkeliaran di luar. Saya tidak ingin Anda keluar dan membahayakan diri sendiri sampai petugas punya kesempatan untuk memeriksa dan mengamankan area di sana. Jadi, oke. Oke, terima kasih. Polisi menemukan Letnan Gustidis tewas di dalam kondominium. Namun, saat penyelidikan ini baru saja dimulai di Sugar Creek Township, polisi di West Milton, Ohio, 30 mil jauhnya di sisi lain Dayton, membuat penemuan yang mengerikan dan tragis. Ada mobil mencurigakan diparkir di parkiran gedung pemerintah West Milton. Di samping mobil itu ada Yakub Pritchard. Dia ditemukan tewas di tanah. Dia mengalami luka tembak yang diyakini polisi sebagai akibat dari tembakan yang dilakukan sendiri. Bagasi mobil itu terbuka dan di dalamnya ditemukan sesuatu yang mengerikan, yaitu istri Pritchard, Jamie. Menurut polisi, pergerakan Yakub terekam oleh kamera pengawas. Namun lokasi kejahatan yang mengerikan itu baru ditemukan sekitar pukul 5 pada hari Minggu. Penyelidik Ohio meyakini bahwa Yakub membunuh istrinya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Namun saat ini masih belum jelas kapan dan di mana pembunuhan itu terjadi. Motif pembunuhan itu juga belum diketahui. Pangkalan Angkatan Udara menyatakan kematian itu sedang diselidiki Biro Investigasi Kriminal Ohio. Komunitas tempat Gustidis dan keluarga Pritchard tinggal sedang berduka. Banyak tetangga mengatakan bahwa kekerasan ini benar-benar tidak terduga. Sekarang, Jamie adalah seorang ibu yang sangat berdedikasi untuk 3 anaknya. Menurut berita dukanya, dia sangat dekat dengan keluarga besarnya. Itu termasuk 6 saudara kandung, banyak keponakan laki-laki dan perempuan. Sebagian dari berita dukanya berbunyi kutipan. Mereka yang mengenal Jamie akan mengingat senyumnya yang menular, tawanya yang luar biasa, iman yang mendalam pada Yesus, serta komitmennya menyebarkan cinta dan kebaikan kepada semua orang yang ditemui. Dia berbakat membuat orang tersenyum dan tertawa, sekaligus meninggalkan kesan mendalam pada semua yang pernah bertemu dengannya. Meskipun kehadiran fisik Jamie mungkin tidak lagi menghiasi hidup kita, semangatnya akan terus menginspirasi dan menguatkan kita. Semoga kenangannya menjadi berkah dan semoga kita meneruskan warisan cinta serta kasih sayangnya dalam segala hal yang kita lakukan. Sementara itu, obituari Letnan Jamie Gustidis menggambarkan dirinya telah direnggut secara kejam di awal kehidupan luar biasanya. Itu memberi kita gambaran tentang betapa cerdasnya dia dan seberapa baik dia mengabdi pada negaranya. Menurut obituarinya, Gustidis bersekolah di Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat dan selain memiliki lisensi pilot pribadi, dia juga mengikuti pelatihan pilot Angkatan Udara. Selesai meraih gelar Master of Science dan analisis operasi dari Institut Teknologi Angkatan Udara di Pangkalan Wright-Patterson. Dia ahli dalam pemodelan matematika dan kuantitatif. Kutipan, Jamie mewujudkan penerimaan, kelembutan, kemurnian, kepolosan, kesetiaan, dan hasrat sebagai jiwa yang tenang, yang tidak pernah menyakiti siapapun dan menerima semua orang. Setiap orang yang mengenal Jamie menjadi lebih baik berkat dirinya. Bergabung bersama kami membahas kasus ini adalah Sersan Polisi Kyle Schoberg, rekan pembawa acara podcast Shots Fired. Terima kasih sudah bersama kami di Law and Crime. Kisah ini sangat menyedihkan. Saat Anda memikirkan para orang tua ini yang punya 3 anak, lalu ada Letnan Angkatan Udara yang juga kehilangan nyawa. Apa yang paling menarik perhatian Anda dari informasi penegak hukum sejauh ini tentang kasus ini? Ini memang rumit, maksud saya ini jelas insiden kekerasan dalam rumah tangga, mengingat mereka suami istri. Dan pusatnya sini biasa sudah ada menyusun potongan teka-teki, bagaimana mereka saling mengenal. Mereka memang bekerja sama, tapi dalam kapasitas apa?
Lalu, apakah ada semacam hubungan antara istrinya dengan orang lain yang juga terbunuh, sayangnya? Dan kemudian jika bisa mengaitkan semua itu dan sudah benar-benar memberikan penjelasan, kurasa kepada keluarga tentang mengapa semua ini terjadi. Nah, ya, binami kumpul yang temu bukti lah, mencari tahu sih apa yang sebenarnya terjadi dengan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tapi memang menyedihkan, maksud saya, kamu tidak pernah ingin melihat hal seperti ini. Tidak, maksud saya, kamu tahu, kamu melihat foto pasangan ini dan foto Letnan Gustidas. Dan memang sulit untuk menerimanya. Saya tahu di penegakan hukum, kamu sering melihat kasus seperti ini. Saya membayangkan data ponsel akan memainkan peran penting dalam menyatukan beberapa hal. Bagaimana kamu mencari tahu hubungannya? Kita tahu tempat mereka bekerja, tapi jika ada hal lain terjadi, Ya, menurut saya sejujurnya begitu kita memeriksa ponsel-ponsel itu semuanya akan terungkap. Jadi di zaman sekarang ini hampir mustahil untuk tidak meninggalkan jejak digital. Jadi menurut saya bahwa yang pertama-tama akan mereka lakukan adalah memeriksa semua ponsel mereka. Dan kamu tahu data dari ponsel. Catatan ini penting bagi tersangka karena menunjukkan jejak digital keberadaannya. Tapi memeriksa ponsel-ponsel itu dan menelusuri pesanan teks serta benar-benar menelusuri kembali apa sebenarnya yang terjadi dan tidak apakah ada hubungan antara keduanya dan itulah yang memicu semua ini. Jadi kamu benar, maksudku saya percaya mereka akan mendapatkan jawabannya di ponsel-ponsel itu. sayangnya dalam situasi seperti ini, kita sering tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Tapi kamu tahu, apalagi dengan kekerasan dalam keluarga seperti ini. Tapi untuk kejadian ini bisa terjadi seperti yang dijelaskan polisi dan sampai terjadi di dua lokasi yang berjarak 30 mil kepada dia karena mengancam dan benar-benar melakukannya pada tetangganya. Bagian mana yang paling menarik perhatianmu? Maksud saya, bagian cerita fertilis di Farhan murni, and diusikan menjalankan persyaratan ini sampai akhir. Dan saya pikir, kamu tahu, jelas kita melihat itu. Dan dia sama sekali tidak peduli siapa yang melihatnya, siapa saksinya. Dia jelas tahu akan terekam kamera. Saya pikir dalam kasus seperti ini, sayang sekali ya, tapi orang-orang seperti itu sudah sangat yakin dengan tujuannya. Dan tujuannya adalah untuk membunuh orang lain itu, lalu membunuh istrinya, kemudian pergi ke kantor polisi atau kemanapun. Pembunuhan ini terjadi bersama istrinya, jadi mayat-mayat ditemukan. Dia dan istrinya meninggalkan bagasi mobil terbuka. Ya, dia sebenarnya memarkir mobilnya di balai kota atau parkir pemerintah. Saya merasa semua ini karena kemarahan besar. Tak ada yang bisa menghentikannya malam itu. Pada akhirnya itulah yang terjadi. Ya, karena dalam beberapa kisah sedih yang kami liput, ada kekerasan dalam keluarga di mana seseorang menghilangkan nyawa orang lain lalu dirinya sendiri. Kamu pasti lebih tahu dari saya, tapi sepertinya itu momen impulsif. Tapi ini pasti memakan waktu setidaknya, maksud saya, 1 jam setidaknya dalam hal pergi ke rumah satu orang. Kamu lalu berkendara 30 menit ke gedung pemerintah kota tempat semuanya berakhir. Apakah ini sering terjadi di cerita seperti ini? Di mana itu adalah dorongan mungkin hanya beberapa menit, di mana semuanya terjadi. Tapi kemudian dalam kasus ini, berada di tempat di mana kamu begitu dipenuhi amarah, sampai kamu akan melakukan pembunuhan ini, diduga di rumah rekan kerjamu. Kamu tahu, belum jelas kapan istrinya dibunuh, tapi dia juga mengambil nyawanya. Sayangnya ini umum terjadi, dan itulah mengapa laporan kekerasan dalam rumah tangga sangat berbahaya, karena orang bertindak berdasarkan emosi. Kamu harus berpikir, aku dan mereka menikah jika tahu dia punya hubungan lain. Intinya adalah kemarahan dan kekerasan, dan sayangnya aku sering mengatakan ini tiap ada insiden kekerasan dalam rumah tangga seperti ini. Maksudku sih, orang tidak berpikir secara logis, gitu. Jadi ini berbahaya bagi polisi, berbahaya bagi korban, berbahaya bagi orang-orang yang terlibat. Di sini kamu misalnya mereka sedang menjalin suatu hubungan atau perselingkuhan, situasinya memang sangat mudah meledak. Dan ya tidak selalu berakhir dengan pembunuhan, tapi sering kali memang begitu. Atau setidaknya pembunuhan terhadap korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saya bersyukur anak-anakku yang terluka dalam kejadian ini. Karena seringkali ketika terjadi pembunuhan bunuh diri seperti ini, anak-anak juga menjadi korban dan itu sangat menyedihkan. Jika dia berkendara 30 menit atau kejadian ini lebih dari 1 jam, wajar jika itu terjadi dan ahli patologi bisa menentukan waktu kematiannya. Tapi saya tadi mau bilang berapa lama sih untuk mengetahuinya, karena itu akan sangat penting. Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah seberapa spesifik waktu kematian itu bisa ditentukan.
karena ada kejadian yang terjadi di pagi hari saat panggilan 911 masuk dan sepertinya masih menjadi misteri kapan istrinya meninggal. Lalu dia berada di gedung pemerintah kota. Seberapa spesifik ahli patologi bisa mengatakan? Saya percaya bahwa ini terjadi sebelum dia pergi ke rumah rekan kerjanya atau sesudahnya. Ya, mereka sangat ahli dalam pekerjaan mereka dan mereka bisa mempersempit itu dengan cukup baik. Perkiraan waktu kapan pembunuhan itu sebenarnya terjadi Anda dan terutama berdasarkan seberapa cepat mayat itu ditemukan dan dalam kasus ini itu memang cepat. Tapi itu juga terbantu dengan jejak digital mereka seperti kapan terakhir mereka pakai ponsel atau aktif. Awalnya tidak, tapi akhirnya mereka bisa menggabungkan semuanya sehingga cukup akurat. Dan ketika berbicara tentang, saya tahu kita membicarakan soal jejak digital dan itu akan sangat besar. Dan kita tidak tahu banyak. Polisi dan keluarga belum banyak bicara soal Yakub Pritchard. Jelas kita. Kita mengetahuinya dari berita duka tentang 2 wanita yang diduga dibunuh olehnya. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh anggota keluarga dan komunitas mereka. Seberapa umum hal ini terjadi dalam kasus-kasus seperti ini? Dan Anda tahu, setiap kasus itu berbeda. Saya mengerti itu. Tapi apakah ada pola yang menyebabkan kemarahan sebesar itu berlangsung selama 1 jam atau berapa lama pun? Untuk semua ini terjadi, bahwa seseorang benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Dan seberapa besar kemungkinan semua ini terjadi begitu saja, tanpa ada tanda-tanda peringatan sebelumnya. Ja, jag förstår face ada sosial umum. So kayak ada sering saya harus bisa di dalam kendel. Dan ketika saya sedang kehilangan kendali dan berada dalam kondisi marah seperti ini. Ya, dan mereka punya rencana yang akan mereka lakukan. Menurut saya, hal itu sering terjadi bahkan dalam 1 jam. Dan waktu lampir saat seseorang dalam kondisi emosional seperti itu untuk melakukan kejahatan sebesar ini. Dan sekali lagi saya begitu orang sudah memutuskan, sudah menetapkan pikirannya bahwa itulah yang akan mereka lakukan dan mereka sedang dalam kondisi sangat marah. Orang kita tidak tahu mudah sekali orang sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol atau apapun. Menjadi saya yakin itu sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Namun semua akan terungkap nanti. Sayangnya, saya hanya bisa bilang itu adalah hal yang umum. Saya pikir Cheney setelah pembunuhan penuduhan pertamanya, dia akan melanjutkan rencananya karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Paling yang dia pertaruhkan jadi pada saat itu. Dia tahu sudah tertangkap, terekam kamera, dan tak menyembunyikan apapun. Saya juga berpikir begitu. Maksud saya, siapapun yang menemukan kendaraan di gedung pemerintah kota, pasti karena itu satu-satunya mobil di parkiran. Seperti apa rasanya di saat-saat seperti itu? Karena saya rasa itu adalah seorang petugas polisi yang menyadari, astaga, pria ini telah ditembak. Dia ada di samping mobil, lalu Anda melihat ke bagasi dan di sana ada istrinya. Maksud saya, seperti apa momen-momen awal itu? Saya yakin, bahkan bagi Anda, sebagai profesional terlatih, itu pasti membuat detak jantung Anda meningkat ke tingkat yang tak dipahami banyak orang. Saya pernah mengalami hal serupa, yaitu seseorang dalam mengakhiri hidupnya sendiri. Itu sebenarnya terjadi 2 kali di luar kantor polisi tempat saya bekerja saat saya bertugas. Itu benar-benar memacu jantung dan adrenalin. Saat tiba di kantor, ada mobil, tubuh di tanah, dan senjata api di sana. Kamu yang memikirkan semuanya, Gap. Apakah orang ini baru dibunuh di sini, di mana pelakunya, lalu kamu temukan mayat di bagasi mobil? Maksudku, aku rasa otakmu tidak langsung mengira ini pembunuhan atau bunuh diri. Soalnya si petugas penegak hukum, saya berpikir, ada yang baik dilakukan dan sakaran kejahatan ini di sini dan apakah mereka masih ada di sekitar. Dan itu terjadi di kantor mereka. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Menurutku saat situasi mulai tenang, kamu bisa mulai menyusun potongan teka-teki itu. Tapi aku sendiri pernah mengalaminya dan itu memang sangat aneh. Namun aku yakin dalam kasus ini seperti pada kasus yang kutangani, kamu tahu bahwa mereka melakukan ini di kantor polisi agar petugas menemukan mayat-mayat itu. Dan bukan hanya seorang warga biasa, jadi itu sudah pasti dilakukan dengan sengaja. Aku juga tahu, kamu tahu dari polisi di Ohio bahwa bagasi mobil terbuka. Dia masuk, membuka bagasi, lalu bunuh diri. Dan aku tahu tidak ada cara bagi siapapun untuk benar-benar memahami atau mengerti mengapa apa yang sebenarnya ada di pikiran seseorang. Tapi dalam kasus ini, aku tahu kamu akan melihat, kamu tahu catatan telepon seluler dan melihat apakah ada pesan teks apapun secara online. Direct message yang mungkin terjadi antara siapapun yang terlibat. Namun, dalam situasi seperti ini, aku rasa kamu sering menghadapi banyak tekanan finansial. Di mana lagi kamu mencari selain dari ponsel, mencoba mencari tahu? Aku tahu
ini bukan soal buronan atau kasus kriminal yang akan berlanjut. Tapi apakah kamu sudah tahu pasti apa yang akan kamu katakan pada orang-orang tentang alasan semua ini terjadi? Menurutku mereka bekerja bersama, jadi berbicara dengan rekan kerja itu penting. Tapi kamu tahu, orang-orang berperilaku berbeda di lingkungan yang berbeda, di tempat kerja atau di sekitar teman dan keluarga, benar kan? Jadi aku benar-benar percaya bahwa bukti terbaik yang akan mereka dapatkan untuk memecahkan ini atau menemukan alasan mereka adalah melalui ponsel mereka. Maksudku ya, jelas ada itu di antara ketiganya. Mereka hanya harus mencari tahu apa itu. Dan kamu hanya akan mendapatkan itu melalui pesan teks, panggilan telepon. Kamu tahu hal-hal di media sosial, hal-hal seperti itu, yang ada di semua ponsel mereka. Biasanya butuh waktu berapa lama? Aku tahu kasus ini sudah dari minggu lalu. Tapi biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen dari Verizon atau siapapun itu? Hei, ini pesan teks antara nomor-nomor ini. Ya, dan sebagian besar operator ponsel cukup baik sudah kerjasama dengan penegak hukum. Dan kamu tahu setelah itu melibatkan penulisan surat perintah dan hal-hal semacam itu serta kemampuan untuk mengakses ponsel. Namun, kamu tuh juga perlu menghubungkan ponsel-ponsel ini ke perangkat yang bisa membobol kode sandi jika ada. Ponsel baru saat ini kamu tahu yang memiliki pembaruan iOS atau apapun kasusnya. Alat pembobol ponsel harus terus berkembang agar bisa mengakses ponsel. Kalau kamu pakai kata sandi di ponsel, berapa digit, pakai face recognition juga, itu mungkin akan memperlambat prosesnya karena terkadang beberapa perangkat yang digunakan untuk membobol ponsel tidak selalu se-update beberapa operator ponsel ini. Jadi bagian itu selalu rumit, selalu berkembang, jadi itu memang berperan besar. Itu bisa secepat 1 hari, bisa juga memakan waktu hingga 1 tahun. Kamu tidak pernah tahu. Jadi itu sangat tergantung pada jenis ponsel yang mereka miliki dan seberapa aman ponsel mereka. Ketika berbicara dengan anggota keluarga dalam situasi seperti ini, mengetahui bahwa mereka sedang mengalami kejutan luar biasa, kehilangan yang sangat besar. Dan Anda mungkin harus menanyakan pertanyaan tentang perselingkuhan. Dan kita tidak tahu apakah itu yang terjadi di sini, tapi jelas ada 1 pria 2 wanita. Anda tahu? Salah satunya adalah rekan kerja. Itu pasti pertanyaan yang akan diajukan penegak hukum kepada anggota keluarga tentang hal-hal seperti itu. Dan bagaimana Anda memulai percakapan itu? Karena saya yakin itu bisa memunculkan banyak emosi yang berbeda dari orang-orang. Itu tidak pernah menjadi percakapan yang nyawas untuk dilakukan kapanpun Anda tahu ada kematian apapun. Faktanya Anda harus membuat mereka duduk dan menjelaskan, hey, dengar kalau Anda tahu sebenarnya nyamannya ini adalah sebenarnya biasanya ini kita memang harus mencari tahu inti permasalahannya dan mencari tahu kenapa ini terjadi. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyakan sekarang. Karena jelas Anda harus berhati-hati dengan cara Anda bertanya, nada bicara Anda, sikap Anda, dan semuanya itu. Dan sekali kami sampaikan pendeta Beresma Radwit situasinya sangat sensitif untuk Anda tahu memberikan dukungan kepada para korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai, meskipun mereka merasa tidak nyaman. Tapi sebagai penyidik, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu memang harus dijawab dan satu-satunya orang yang punya jawabannya adalah anggota keluarga atau teman dekat. Memang tidak ada cara mudah melakukannya. Dan kemudian, karena ini adalah sebuah kasus, maksud saya sayangnya ini, dalam beberapa hal. Ini adalah penyelidikan kriminal, tapi tidak akan ada persidangan, tidak akan ada, seperti itu. Ini sangat final dalam hal apa yang terjadi di sini. Seperti apa akhir dari penyelidikan ini? Apakah Anda menghubungi keluarga, lalu mengajak mereka duduk bersama untuk menjelaskan apa yang terjadi? Bagaimana Anda menutup kasus seperti ini? Kasus seperti ini akan terus diselidiki hingga tuntas, seperti kasus pembunuhan lain. Jadi kemungkinan besar tidak banyak informasi yang akan diberikan kepada keluarga sampai seluruh penyelidikan selesai. Sekali, saya tahu ini sulit dimengerti banyak orang. Secara kasat mata, Anda mungkin pikir kasus ini sudah selesai. Kita tahu siapa yang terjadi dan ingin jawaban, namun kami di penegak hukum tidak bisa melakukannya. Kami harus menjaga integritas kasusnya, tetap melanjutkan penyelidikan sampai tuntas. Dan setelah semuanya selesai pada saat ini itulah Anda bisa menyampaikan apa yang terjadi kepada keluarga. Tetap saja butuh waktu, meski kita sudah tahu dan paham yang terjadi. Namun prosesnya tetap tidak dipersingkat bahkan dalam situasi seperti ini. Kasus yang sangat menyedihkan. Mereka adalah orang tua dari 3 anak Pak Letnan. Dia lulusan Akademi Angkatan Udara dengan banyak prestasi sangat tragis dari Ohio. Kyle Schoberg, sersan polisi dan pembawa acara podcast Shots Fired. Terima kasih telah membahas kasus ini bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris.
Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify, saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.